Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Indonesia. Saya Gus Soleh, koordinator komunitas lintas iman agama cinta. Alhamdulillah, puji Tuhan, pada siang hari ini kami diundang oleh saudara saya, dulur lawas ya, Pastor Jason Wu dari Singapura. Mungkin ada sepatah kata dari beliaunya. Silakan Pastor. Hello, I'm Jason Thu, a very good friend of us, Gus Soleh. We work together towards peace, reconciliation in Surabaya, and we have not seen one another for so many years because of the COVID. And today I'm so happy to see him again. Yeah. Right? So thank you. Thank you. Terima kasih ya. Sahabat Indonesia, kami memang berbeda, tetapi kami bisa mesra. Semuanya ini terjadi karena kita ada kesatuan hati, yaitu bagaimana membangun bahwa agama ini diciptakan untuk membawa kedamaian. Bahasanya yang berbeda. Kristen mengajarkan cinta kasih, Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, kalau semua agama mengajarkan cinta, mengajarkan perdamaian, tetapi kenapa umat beragama tidak bisa mewujudkan perdamaian? Justru banyak orang atas nama agama membenci orang atas nama agama, membunuh orang atas nama agama. Nah, mindset semacam ini harus kita ubah. Kita wujudkan kasih Tuhan yang sesungguhnya, bahwa kasih itu tidak membedakan. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, Kristen mengajarkan kasih kepada siapapun, bukan hanya kepada umat Kristiani. Inilah yang kita lakukan bersama Pastor Jason Wu. Alhamdulillah bos pernah diajak jalan-jalan sama beliau bersama Kiai Nuhan almarhum, Kiai dari Madura. Nah, terus Gus sama pendeta Edi Sunarko, kami diundang jalan-jalan ke Singapura. Nah, kenapa kami diundang di sana? Salah satu misinya Pastor Jason Wu waktu datang ke Surabaya senang melihat betapa rukun guyup masyarakat Surabaya. Natalan hadir para kiai, para santri. Pastor senang. Nah, beliau mengundang Gus kepingin dikenalkan kiai dan habib yang ada di Singapura. Nah, Pastor Gus ajak di masjid Keramat yang dekat dengan tol itu, Pastor. Bukit Timah itu. Gus kenalkan sama Kiai Muhan dengan Habib, dengan ustaz-ustaz yang di sana. Kita bincang-bincang di sana. Ya, itu memang harus kita lakukan ya. Bagaimana kita sesama tokoh agama saling mengenal. Dengan kenal, akhirnya memahami. Kalau sudah kenal, memahami, akhirnya saling mengasihi. Sama abang kita berdua dulunya kan kenalan dulu, ya kan? Kenalan, pendekatan, akhirnya saling mencintai, mengasihi, menikah. Inilah yang harus kita lakukan di dalam hubungan antar umat beragama, supaya di antara kita bisa menjadi pelita-pelita dan juga pendamai-pendamai dari kehidupan yang ada di dunia ini. Kalau di Indonesia itu ada 6 Ustaz Pastor agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Lah ini kalau bisa menjadi pelita kecil, akhirnya Indonesia bisa jadi terang. Indonesia bisa jadi cahaya dunia. Tapi kalau di antara 6 cahaya ini bukan mengeluarkan cahaya, tapi mengeluarkan bara dan api,
maka terbakarlah Indonesia. Supaya tidak terbakar, bagaimana? Nilai-nilai yang sama, yang universal di dalam agama ini yang kita angkat. Yang berbeda jangan dipaksakan sama. Itulah toleransi. Yang sama, ayo sama-sama kita junjung. Kristen mengajarkan apa yang sama? Cinta, kasih. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Kristen mengajarkan keadilan. Islam mengajarkan keadilan. Kristen mengajarkan kejujuran. Islam mengajarkan kejujuran. Apalagi nilai-nilai wisdom yang semacam inilah yang kita angkat di dalam membangun bangsa. Kalau yang berbeda jangan dipaksakan sama. Islam meyakini Idul Kurban yang disembelih siapa? Nabi Ismail. Kristen meyakini Nabi Isa. Ya sudah. Intinya keduanya tidak jadi disembelih, ya kan? Kita meyakini Nabi Isa itu adalah nabi yang paling mulia yang sampai detik ini sama Allah diangkat di langit, disucikan sebagai Rohul Kudus. Lah Kristen punya teologi lain, ya jangan dipaksakan sama. Kalau sama namanya Kristen Islam. Karena kita berbeda, ya biarkan. Nikmati perbedaan ini dengan keindahan. Di sini yang berbeda ibu saja kan gitu kan. Ibu sama Gus ada persamaannya Mbak, rambutnya sama-sama panjang. Biarkan perbedaan wanita dengan kelembutannya gitu. Jangan dipaksakan harus gagah perkasa kayak laki-laki ya. Nah ini kan kadang yang kita tidak bisa memahami dalam beragama semacam ini. Sehingga kita kasihan melihat kayak kasus di Lampung barusan yang kemarin kita bawa di dalam diskusi. Masa orang ibadah RT datang maki-maki begitu, suruh keluar, suruh hentikan. Itu kok terjadi pada kita gimana? Nah, itu kan jadi ramai. Agama mencari kedamaian bisa hanya berantem dan berdarah-darah. Ini yang harus mindset kita ubah, kita pahamkan kepada masyarakat kita. Singapura, little country, ya, negara kecil. Mungkin pemiliknya mudah. Indonesia very luas ya. Sukunya ribuan, bahasanya ratusan, pulaunya ribuan. Ada istiadat perbedaan banyak, pastor. Kayak bahasa ya, Indonesia satu, Jawa siji, Madura sito, Sunda hiji. Itu udah berbeda. Ini kalau salah di dalam memahami bisa marah, enggak? Banyak cerita-cerita lucu di Indonesia ini karena beda di dalam bahasanya kan gitu. Ya mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang berkah ya. Amin. Kita bisa membawa pelita damai buat bangsa dan negara ini. Amin. Ini beliau sudah Gus anggap sebagai orang tua sendiri ya. Kasih kita juga anggap sebagai saudara semua. Beliau ini setiap Idul Kurban melihat di pesantrennya Gus di Kerbangan Surabaya itu kan warga masyarakatnya sekitarnya itu miskin di rel kereta api. Nah kalau Idul Kurban beliau membantu memberikan gizi ya untuk warga miskin, membelikan sapi ya. Kalau kita korban, kalau dari Pastor Jaso itu namanya baksos kan gitu, bakti sosial. Bakti sosial, berbagi kasih. Dan keindahan yang kita bangun sampai dilirik oleh konjen Amerika yang namanya kalau nggak salah Christine F. Bull ya. Itu melihat kemesraan yang kami bangun, beliau senang, ikut datang juga bawa sapi. Gus ajak keliling ke kampung-kampung, dikasih nama
Pastor Jason sampingnya. Iya, sampingnya dari gereja Tabernacle, dari gereja GBI, dari Bambang Jawa Timur, Bambang Surabaya. Tujuannya apa? Mengajari kepada masyarakat. Karena dalam hidup itu harus tahu sejarah. Saya 17 tahun di pesantren. Islam banyak bercerita tentang bagaimana Bunda Maria atau Ibu Maria, bagaimana tentang Nabi Isa. Itu ada suratnya, betapa kehebatan, kesucian. Tetapi saya berpikir, mengapa di negeriku, saudara-saudaraku, tetanggaku, masyarakatku melihat orang Kristen itu kok musuh? Nah, telisik punya telisik, Gus tanya ke kakek, nenek, buyut, apa penyebab? Kristen boloi londo. Yang jadi marah boloi londo. Ngerti londo? Londo itu Belanda. Kata orang Jawa londo. Belanda nikah, VOC ya. Itu kan lama menjajah kita. Diadu domba. Lah, yang Kristen, Katolik diangkat, dijadikan teman. Lah, yang pribumi kebetulan mayoritas rata-rata Muslim dijajah. Nah, melihat perlakuan yang tidak seimbang terhadap pribumi yang Muslim dengan yang Kristen yang dimanjakan, disinilah timbul kebencian kepada Kristen. Kristen boloi londo. Jadi kalau di daerah ada gereja itu gelisah. Sebab apa? Takut kalau salah sedikit dilaporkan londo. Ngerti dilaporkan? Diomongin ke Belanda, ke VOC. Nah, di situ sejarah kebencian pribumi Muslim Indonesia kepada orang Kristen. Jadi saudara-saudara kita pasca Belanda ini dapat dosa warisan, dibenci masyarakat pribumi. Mindset ini harus kita ubah. Caranya bagaimana? Gus kerjasama dengan Yayasan Pondok Kasih, dengan Mama Hana, dan juga dibantu salah satunya oleh Pastor Jason ini. Pendeta-pendeta ini Gus ajak, Gus kenalkan ke pesantren-pesantren. Kaget awalnya. Sama halnya waktu Gus diundang temannya Mama Hana ulang tahun Gus Surba Santri. Nah, Gus sampai di restoran sana diusir sama satpamnya. Yang ada di restoran ketakutan karena saya Muslim. Wah, ini bahaya negara ini kalau sudah saling curiga, ya kan? Yang non Muslim, yang Cina takut sama kita. Kita musuh kepada kalian. Poloi londo itu mainstream yang ada dan belum terhapus. Di zaman era Orde Baru, kita punya beberapa era dalam zaman bangsa ini. Era Orde Lama Soekarno, era Orde Baru Pak Harto, yang sekarang era reformasi. Ini era rakyat, termasuk Presiden Jokowi. Presiden bukan dari orang elit, tapi wong alit. Ngerti wong alit? Liter apa? Rakyat kecil. Dia hanya tukang apa? Tukang mebel dan pengusaha mebel biasa bisa jadi presiden. Nah, saat ini bagaimana rakyat membangun bangsa? Zaman era Bung Karno atau Orde Baru, Orde Lama, itu Pak Karno terlalu visioner. Non-blok dan luar negeri yang banyak dibangun bagus di mata dunia. Tapi ada permasalahan bangsa ini yang belum selesai. Saudara-saudara pribumi ini masih musuh kepada Boloi Londo, Jono, Om Jowo,
Begitu masuk Kristen Katolik dibaptis jadi Johannes. Oh, jadi Londo. Jadi bencinya itu bukan pada Kristennya, pada Boloi Londo ini. Ini yang perlu dipahami. Dan untuk masyarakat kota ini mungkin bisa dikatakan 80-90% hilang itu. Tapi di masyarakat pinggiran susah masih, karena belum ada yang menghapus. Makanya sulit di daerah-daerah kecil mau bikin gereja. Sebab dulu zaman Belanda kalau ada gereja kita nggak bisa salah sedikit, mesti ditangkap. Karena apa? Gereja dibikin politisasi agama, dibuat intelijennya Belanda, itu yang bahaya. Jadi kakek nenek buyut kami kalau bisa membakar gereja, menghancurkan gereja itu senang, berarti menghancurkan kekuatan Belanda. Bisa dipahami ya Kristennya. Jadi bukan benci pada Kristennya, bencinya pada Boloi Londo. Dan Londo melihat itu dipelihara. Ada senang orang bonjo, lebih hebat lagi. Bagaimana agar orang Indonesia ini tetap bisa dijajah? Kuncinya apa? Harus dibodohkan. Maka bodoh miskin. Beda dengan Singapura, dijajah Inggris, tidak terlalu mempermasalahkan itu. Yang penting dia ngaruh ekonomi. Inggris kan negara besar, Belanda negara kecil. Caranya bagaimana? Lebih didividend et impera lagi, Mister. Ini supaya paham. Orang yang nggak tahu ini menambah kebencian pribumi kepada Kristen. Rakyat Indonesia, Mister Jason, kalau mau sekolah itu harus dibaptis. Kecuali SD atau SR, sekolah rakyat. Di atas SR itu harus dibaptis. Ini hebatnya Londo, Cok Bonjo. Akhirnya pribumi yang mayoritas Muslim nggak mungkin mau sekolah karena takut dibaptis. Namanya Jono, kalau sekolah di atas SR harus dibaptis. Ganti namanya nama Londo. Padahal itu nama baptis. Kalau kita bilang enggak, nama Londo jadi Johannes. Yang menciptakan lagu Indonesia Raya, you know? Wage Rudolf Supratman, namanya Wage, lahir di hari Jawa Wage Supratman. Nama baptisnya Rudolf. Ya hanya orang-orang yang istilahnya aktivis saja yang mau sekolah. Kalau orang kampung, orang desa nggak mau sekolah karena takut dibaptis. Nah disinilah akhirnya nggak mau sekolah, jadilah masyarakat Indonesia bodoh. Begitu bodoh, gampang diadu domba. 300 tahun kita dijajah Belanda, 50 tahun dicampur Portugal, dicampur Jepang, dicampur dengan Inggris. Yang paling lama VOC. Karena teori itu dividend et impera. Korbannya siapa? Yang dapat dosa warisan sama saudara-saudara Kristen Katolik. Nah ini supaya bisa paham. Nah kalau sudah bisa memahami begini, ayo ini sejarah masa lalu harus kita hapus. Cara menghapusnya kita harus membangun jaringan. Pinter Belanda itu. Ekonomi dulu di zaman Belanda itu nggak boleh pribumi jual keluar lagi. Belanda punya kaki tangan. Siapa? Orang asing. Jadi di Indonesia ini dibangun sekat. Baca buku tulisannya Ilford Ditch. Di situ ada Santi Priayi Abangan. Nah, kategori kami ini orang pribumi adalah Irlander. Orang kedua adalah Kristen Katolik. Orang ketiga yang lebih atas lagi adalah orang Cina sama Arab. Orang yang paling pertama paling tinggi adalah Eropa.
Jadi kami ini dulu bila bisnis, baik itu ambil barang dari luar, itu tak bisa. Harus melalui Arab sama Cina. Coba lihat di Kota Tua atau di Surabaya, di Jembatan Merah, di Kapasan, di Jalan Panggung, apa itu kan yang punya toko-toko, gedung-gedung tua itu kan kalau nggak Cina, Arab. Cina dibenci karena apa? Karena beda agama. Arab sebenarnya sama, menjajah kita dalam ekonomi waktu itu, tapi karena satu agama. Itu, jadi kita dulu dibikin klaster. Jadi benar-benar ratusan tahun kami ini jadi masyarakat yang dibodohkan, yang suka diadu domba. Tapi kami bangga pada pendiri bangsa, permasalahan yang begitu rumit bisa disatukan dengan secari kertas tanggal 17 Agustus memproklamasikan diri. Tapi ya memang karena wilayah kita terlalu luas, PR masa-masa kecil ini jangan sampai menjadi letupan besar, maka harus bisa kita selesaikan sedikit demi sedikit. Salah satunya yang melalui begini. Nah, contoh soal ini kan yang ada di sini siapa? Jenengannya sama ini yang udah di Indonesia. Nah, pastor contoh nggak ada. Jangan putus di sini. Dia perlu undang teman-teman non Muslim atau teman-teman sampean di gereja. Ajak bicara dengan supaya bisa saling kenal memahami. Janganlah Anda itu orang Kristen, kumpulnya orang Kristen saja. Gitu loh. Jadi transformasi ini tidak akan pernah terwujud kalau kita hanya besar di dalam kandang kita sendiri. Pastor Jasoko ini bawa teman-temannya dulu dari Malaysia, dari Hong Kong, dari kepengen tahu pesantren. Cuman kan posisi Surabaya jauh, jadi jalan-jalan ke pesantren di daerah Jawa Barat, di Banten ya, di Tangerang apa itu. Lihat orang Jumatan dilewatin di sotek, lagi Jumat itu, bagiin sarung ya, sarung sama mukena. Itu ini luar biasa. Memang ini iya harus apa? Ditulangkan. Begitu juga mindset pendeta ya, pastor masih banyak menganggap kami ini orang lain, other, another, bukan friendship, bukan brotherhood. Begitu juga kiai-kiai, ustaz-ustaz menganggap kalian ini another other. Kuncinya silaturahmi semacam ini. Ya seperti Gus lakukan dengan temannya Pastor Delson Kurniawan. Kalau ada teman-teman pendeta yang menikahkan anak atau ada hajatan, saya minta undangannya 5-10 saya ajak kiai-kiai. Bahkan barangkali sering ketemu, akhirnya menjadi teman jadi saudara, saling mengasihi. Gak ada kota lain itu tempat ibadah berjejer, hanya di Surabaya. Masjid, kelenteng, vihara, ada di Surabaya. Gereja, katedral. Nama agama ada. Karena memang kita bangun dari awal reformasi, pelan tapi pelan. Ya kalau tidak, khususnya kepada Kristen Katolik, itu tadi jangan sampai salah paham. Kami ini sebenarnya yang pribumi khususnya sampai ini masih kena virus-virus kebencian. Bencinya itu bukan karena Kristen Katolik, tapi bencinya karena Boloi Londo. Paham istilahnya? Boloi Londo, kan? Friends of Londo, Friends of Belanda, VOC menjaga. Ya, mungkin ada ucapan-ucapan dari teman-teman, silakan yang bisa bahasa Indonesia. Ya, saya bersyukur ya, berterima kasih bisa berkenal dengan Gus Soleh, bertemu di pesantren, dan saat ini bisa ketemu lagi di sini. Ya, saya tahu sepak terjang yang dilakukan memang tidak gampang,
karena menghadapi banyak orang yang masih memiliki pola pikir lama. Dan berharap dengan mengadakan silaturahim seperti ini, kita bisa merobohkan hal-hal yang selama ini membuat masyarakat itu hanya berpikiran pada dirinya sendiri. Kita harus bisa memahami satu dengan yang lain dan bisa bergandengan tangan untuk membangun negeri. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih sekali sambutannya. Mungkin biar teman-teman kenal, ini turunku tadi sudah kenal ya, Pastor Jasopo. Beliau ini pastor besar di Singapura. Nah, silakan kenalkan lagi. Nama saya Sugi dari Sugi. Kota Bandung. Dari Kota Bandung. Saya teman juga. Teman atau sudah pastor muda atau Juga. pendeta muda enggak? Saya harap menjelaskan. Masih pelayanan ya. Ya, Pelayanan di gereja mana? saya di Gereja Mandiri. Gereja Mandiri ya. Gereja Mandiri. Ini bisa dikenalkan? Nama saya Jeremy, saya dari Singapura. Jamie ya, Singapura ya. Bisa bahasa Indonesia, Mr. Jamie? Oke. Oke. Boleh. Iya, coba satu dua speak Indonesia. Oh, Indonesia. Ya. Indonesia. Bisa. Campur apa? What was the question? Kalau di Singapura lebih banyak bahasa Inggris ya, Iya. daripada Melayu ya. Ya, lebih di Singapura kita belajar dua language. Dua bahasa. So bahasa Inggris semua orang belajar dengan lagi satu bahasa, boleh bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa India. Melayu kalau bahasa apa? Bahasa juga. Bahasa juga ya, tapi lebih banyak Inggris tadi. Lupa bahasanya jadi kan language-nya. Iya. Itu kami berbicara dalam bahasa Inggris, tapi dengan kawan yang rapat kami berbicara bahasa lain seperti bahasa Melayu, bahasa Cina. Ya, untuk saya belajar bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Iya. Ya, dua bahasa. Tapi kalau kami bicara bahasa Indonesia, bisa lain kan? sedikit. Lain sedikit ya. Ada perkataan yang sama, ada perkataan yang lain. Yang lain. Ya. Ya, Tapi- kalau bahasa Melayu itu persis sekali ya kalau dalam Malaysia. Bisa dikenalkan ini kita dengan Bapak siapa yang datang manis ini? Saya Daniel Jackson, saya warga negara Indonesia. Saya sempat belajar di Singapura dan di sana kenal dengan istri saya yang sekarang. Kecantol namanya. Saya ingin tambahkan kalau yang perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kalau di Malaysia, kalau bawa mobil jangan salah jalan, karena kalau di Indonesia kan kita ketahuinya putar balik. Iya. Kalau di Malaysia pusing. Jadi kalau salah jalan pusing. Pusing ya. Kita pusing sampai kepala. Jadi sekarang kita ada barangkali tadi konsep yang membaur lah ya, membaur, saling mendekat. Jadi kita ada rencana keluarga kita untuk berpindah tinggal di desa. Jadi barangkali itu sudah satu wujud dari lintas agama ya, kan desa itu kan mayoritas kaum muslim, lintas sosial dan ekonomi. Iya, sosial. Jadi sangat senang kita bisa bertemu dengan bagus ya. Semoga kita akan lebih dekat lagi. Terus bisa komunikasi ya. Meskipun pastor ada di Singapura, kan dia ada anak-anaknya pastor yang ada di Indonesia ya. Terima kasih sekali. Bisa kenal Bunda? Saya Evelyn, saya orang Singapura tapi married sama orang. Ya, saya Sudah bisa bahasa Indonesia? Mantap. Belum. Sedikit. Lebih banyak Melayu ya. bahasa Inggris. Inggris ya. Di Singapura lebih banyak Inggrisnya ya. Udah punya putra putri? Ya, saya ada 3 anak. Oh luar biasa, tepuk tangan diberkati oleh Tuhan ya. Masih muda udah dikasih hadiah 3 ya. Ya terima kasih perkenalannya. Inilah telur-telur kita yang cinta akan perdamaian dan persaudaraan.
mudah-mudahan semakin kita gulirkan seperti bola salju ya, tentang cinta, tentang kasih, tentang kedamaian, tentang persaudaraan, sehingga next kedepannya tidak ada lagi perang atas nama agama, tapi yang ada cinta atas nama agama, kasih atas nama agama, persaudaraan atas nama agama, sehingga bisa kita wujudkan one world, one nation, one apa? No fire, ya. Jadi kita satu saudara dalam dunia, satu saudara dalam kebangsaan, satu saudara dalam kemanusiaan. Kalau mindset ini ada pada semua tokoh agama, misalnya, maka tidak secuil pun tokoh agama ini berucap muka tentang kebencian, apalagi menjelekkan kepada agama lain. Ini yang menjadi masalah, misalnya. Ya, mungkin itu cukup ya. Terima kasih. Ini bincang santai kita. Saya Gus Soleh Marzuki. Ini tadi belum dikenalkan ya. Kita kenalkan dulu saudara-saudara saya. Silakan. Terima kasih. Saya Joni Latuheru. Saya berasal dari Maluku. Dari Maluku. Ibu saya orang Jawa, Purworejo. Sama saudara Purworejo. Jadi hasilnya semacam ini ya. Tetap Ambon. Kulitnya tetap Ambon tapi hatinya Jawa. SMP SMA saya di Bandung, janten tiasa, abdi bahasa Sunda, parantos tiasa. Tiasa. Saya ini ibu Jawa, bapak Maluku. Petugas apa dulu bapaknya? Perkebunan. Ya waktu zaman Belanda ke Jawa, ke Cantol seperti ini, ke Cantol dari Singapura ke Indonesia Singapura. Sama dengan bapaknya ini. Hasilnya ini Jawa Ambon. Silakan. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sur, terima kasih semua Jeremy, semuanya terima kasih, luar biasa Tuhan memberkati. Amin. Let's together and feel alright. One love, one heart. Salam budaya. Ulo dari Jawa Timur, Kediri, of Java, Paris of Java. Mas Agus, ya. Ini spiritualis. Itu dikenalin yang ganteng manis berkumis. Terima kasih, saya Sumartono ya dari Purworejo. Kebetulan selama ini dengan Bang Joni ya, ini lagi pertemuan juga udah lama tidak ketemu. silaturahmi. Terima kasih atas waktunya semuanya. Jadi jauh semua nih. Ini Singapura, Ambon, ya, Bandung, ya, ini Kediri. Tuhan mempertemukan di Sentosa. Jawa Timur, Itu rencana Tuhan. Jawa Tengah. Purworejo ya, Jawa Tengah ya. Tempat Ganjar Pranowo. Kita bertemu dalam satu meja. Ini kehendak Tuhan, berkat Tuhan ini ya. Ya, benar. Ya mungkin Tempatnya yang namanya Sentosa. Sentosa. Atau dengan kedamaian. Dan itu nostalgia. Saya pernah diajak ke Sentosa. Iya. Waktu awal reformasi itu berapa tahun yang lalu, waktu itu Indonesia belum ada kan Sentosa. Sekarang sudah ada kan. Dulu kan Sentosa dulu itu. Apa lampu-lampu air itu ya sebenarnya. Cuman ada saya tersiksa di Singapura. Tidak bisa merokok. Tidak bisa merokok. Saya hotel mau merokok. Awas hati-hati kena denda. Ya, tapi itu saya terima kasih sekali kepada Pastor Jarsopo ya. Sama-sama. Kami Kiai Kampung, Kiai Deso diajak ke luar negeri ke Singapura oleh Pastor Jarsopo. Cuma ada kenangan indah tak terlupakan. Saya pakai gamis. Ya. Waktu itu kan habis awal reformasi, habis ditangkap Imam Samudra, Doktor Asdari. Ya. Saya pakai gamis, ya dulu kumisnya gini, begitu saya masuk airport di Singapura, dia bunyi di stop, dibawa ke kantor imigrasi. Wah, bingung aja, dikirakan dianggap saya teroris. Ternyata saya itu bawa rokok, tidak saya bongkar. Saya beli rokok satu serat begini, Marlboro waktu itu beli satu, dibelikan santri satu, jadi bawa dua. Kelebihan budget nggak boleh.
disuruh tebus jadi hanya yang satu boleh, yang satu suruh tebus. Wah, tebusannya mahal, di Indonesia murah loh kok. Ayo saya kasihkan. Saya pikir ditangkap karena teroris. Ada satu pelajaran yang berharga sampai sekarang ketika saya ke Singapura waktu itu, seminggu saya di sana tetap. Saya kembali ke sini menjadi pribadi yang tertib. Saya jadi taat karena biasanya sebentar seminggu, oh iya begini. Saya kesini jadi taat. Oh iya pantas maju ya mereka ya. Walaupun tidak ada polis, tapi ada CCTV, ya semuanya saya tertib. Sampai sekarang saya berkendaraan saya taat dan mengikuti peraturan itu ternyata enak. Iya, soalnya di sana pertamanya sih ya hari pertama begitu. Kamu gitu lihat ini di mana? Tapi karena sistem ya. Iya. Tapi ketika ikut iramanya dan di Indonesia ini ternyata tidak seketat di sana, saya jadi lebih tertib. Mobil langsung. Pokoknya tertib aja, ternyata tertib itu enak. Ya, kita diundang Pak Jason itu udah berapa tahun yang lalu. Tol sudah nggak pakai apa? Kartu kan nggak pakai uang. Di Indonesia masih pakai uang waktu itu. Di Singapura begitu kita lewat sudah ada tip ngangkat sendiri dia. Jadi tidak macet. Begitu juga kan kalau mau parkir ke supermarket di Singapura. Wah ini bagus kita sebenarnya. Hanya parkir. Lah kalau itu nggak punya ya berarti nggak bisa parkir di mana? Di supermarket. Jadi sistem yang membuat kita itu kan harus disiplin ya. Dan dengan aturan kita justru jadi lebih merdeka. Jadi ya itu tadi skill memang berbeda ya. Mantan atau bekas yang dijajah Belanda dengan dijajah Inggris. Dan kesadaran juga punya poin penting di sini. Mentalitas yang dijajah Inggris itu tidak divided et impera, tapi lebih pada simbolis mutualisme kalinya. Sekolah bebas. Kita lihat ya negara-negara yang bekas dijajah Inggris, IQ kecerdasannya itu beda. Bahasa juga kan Inggris. Kok di sana enggak? Bahasa Belanda, bahasa Inggris hanya milik kelas 1 tadi. Klaster Eropa. Restoran juga dibedakan. Sekolah. Inggris memang ingin koloninya maju memang konsep bernegaranya koloni saya harus maju. Kalau Belanda koloni saya mesti hancur. Dibodohkan. Iya. Kita tahu Muslim mayoritas. Mau sekolah harus dibaptis. Nah, berarti kan pembodohan ini ya kan? Supaya tidak sekolah. 6 generasi 350 tahun kami di. Ya kita jadi generasi yang bodoh dan generasi yang mudah diadu domba. Ini harus jadi catatan sejarah kita. Kuncinya bagaimana? Kita harus bangkit. Dan Gus melihat Indonesia ini kebangkitan ada pada Presiden Jokowi. Sebelumnya teori ini masih digunakan. Divided et impera di antara kita. Terus teori pembodohan publik. Kan itu tadi. Contoh soal. Kita dijajah Belanda dengan diadu domba politisasi agama. Di zaman Orde Baru, Pak Harto, partai hanya ada 3. Partai Ka'bah atau P3, khusus Muslim. Golkar, golongan karya. Partai Merah, ya, partainya orang-orang non-Muslim. Itu kan bahasa kita. Cuman jurkam-jurkam dari Jakarta ini, jangan coblos Partai Merah, partainya orang-orang kafir, partainya anak-anaknya PKI. Supaya yang kuning ini penguasa tetap bisa berkuasa 32 tahun. Caranya apa? Diadu domba. Islam dipisahkan, non-Muslim dipisahkan. 32 tahun. Kita semakin jauh dengan saudara-saudara non-Muslim. Baru Presiden Jokowi yang sadar bahwa yang pertama diperbaiki adalah mental. Karena ini semuanya masalah mental. Kami masih berada di masalah mental. Ada kerusuhan yang begitu-begitu itu kan mentalnya. Ada irjen masih seperti itu. Itu kan sebetulnya masalah mental. Ini menjadi PR besar bangsa kami
sehebat apapun peraturan kalau tidak didukung dengan mental yang siap, Sekaya apapun lebih sekaya kaya. apapun, Itu mental. mental. Sambo itu kurang Singapura pakai, apa kekayaannya? tapi mentalnya memang sudah Tapi futuristik mentalnya gitu. futuristik, bisa menjadi negara kecil tapi maju. Kita yang negara yang kaya dengan alam, tapi karena mental penjajah, menjajah kepada rakyatnya sendiri. Akhirnya yang kaya hanya pejabat-pejabat elit. Makanya cepat maju karena sesuai dengan Greenwich. Tapi Kelas alhamdulillah mereka lebih cepat dari kita, jadi kita keteteran terus. Di sana dulu dibuka, kami baru kami punya saham-saham yang sorry itu saya memang jarak waktunya kan begitu, jadi itu hitungannya begitu. Makanya Pak Jokowi mau pindahkan ke Kalimantan supaya kita punya waktu sama. Jadi dibuka di Singapura kita juga sahamnya bisa, ya mungkin nanti kurang lebih. Tapi kembali lagi sehebat apapun sumber daya alam kan Revolusi mentalnya belum siap untuk pejabat. Dirjen lo bunuh orang begitu rupa, dirjen lo main sabu. Jadi memang. Nah harapannya kita dari yang kecil ini memberikan contoh. Mental kita ini udah mental juara, mental yang melihat manusia sebagai manusia, memanusiakan manusia. ya hanya di zaman Pak Jokowi ini. Nah, Pak Jokowi kami dikasih kesadaran itu. Yang kemarin mah Kami ini merasa orang Indonesia ini ada kebangkitan. Kalau sebelumnya ya dari penjajahan ke penjajahan selanjutnya saja. baru ini sayang sekali. Nah, bagi zaman Pak Jokowi ini kenapa banyak relawan-relawan? Ya kan itu tadi. Bahwa Pak Jokowi itu adalah kita. Sama. Jadi kami, Pak Jokowi itu rakyat. Bukan konglo, bukan istilahnya, bukan imperialisnya, bukan. Tapi kita. Ya, alhamdulillah ya, mulai zaman Pak Jokowi ini peningkatan banyak. Karena tidak punya pemikiran untuk menjajah. Seperti Nekel. Nggak mau memperkaya dirinya Pak Jokowi. Kalau mau orang luar harus ke sini. Tapi nggak punya mental penjajah. Pak Jokowi, ya, sudah jual ke saya, mau berapa saham di belakangnya. Kata, untuk anak cucu. Seperti Freeport dulu. Selesai, cepat kaya. Nah, Pak Jokowi memberikan contoh mental. Nah, siapa yang kaya? Hanya penguasanya, cendana kan? Rakyatnya miskin. Meskipun kita penghasil emas. Mental pejabat-pejabat Papua juga gitu, kasihan. Di drop triliunan dari negara ya kan? Tapi habis di pejabatnya. Kayak itu tadi. Mentalitas yang terlalu lama dijajah akhirnya kembali kepingin menjadi penjajah kan itu. Dan mentalitas kita diadu domba dan dibodohkan, ya kita sadar. Tapi masyarakat Indonesia itu punya suatu kekuatan, yaitu rukun guyup. Kita kuat di kearifan budaya lokal. Kalau tidak hancur. Rukun nggak? Cuma itu yang bisa. Apa rukun bahasa ini? House. Peace, damai. Guyup, ya, hampir sama. Lebih dekat lagi. Tapi karena masih punya Istilah kami makan nggak makan, sing penting kumpul. Kuat bahasa Inggris. Nah, bisa terjemahkan bahasa Inggris. Eteng non eteng. Important word together. Jadi bahasa waktu SD-nya bahasa Inggris dasar eteng non eteng. Important one we are together. Itu kekuatan kita. Tapi tetap seperti tahu semut merah dan semut hitam. Ini meskipun berdekatan dia damai. Tapi kalau semut hitam dan merah ini dalam satu tempat kita pecah-pecah begini ya, gigit-gigitan. kita saling gigit. Padahal kita ini masyarakat Kristen tadi diadu domba. Kita ini bisa masih sampai hari ini duduk bersama karena masih punya mental Nusantara. Karena undang-undang kita pro-nya ke penguasa. Sebetulnya undang-undang ini yang memecah antara penguasa dengan masyarakat. Kami kalau ketangkep, bonyok-bonyok dipukulin. Itu kalau pejabat ketangkep, diasain. Nah,
kurang lebihnya begitu karena memang produknya itu. Apa yang masih bisa membuat kami bertahan sampai saat ini? Karena kami orang Nusantara. Indonesia itu negara berkembang sampai saat ini. Kalau Nusantara pernah maju, kurang lebihnya begitulah. Jadi masih ada mental itu sehingga ya harus punya mental maju. Kalau makin Indonesianya sorry itu sih berkembang aja terus berkembang terus. Kan Indonesia negara jajahan Ya. dari Hindia Belanda. Kalau Nusantara kan kita pernah berjaya. Amerika belum ada, masih kegelapan. Nusantara Masih sudah gelap. besar. Termasuk di dalamnya Singapura, Sampai Malaysia, sampai ke Maroko itu Nusantara dulu. Sampai ke mana itu Laos, Kamboja itu Nusantara semua. Kalau belum pernah sampai sejauh itu kita sudah hancur. Ya. Kita sudah hancur. Mari mungkin kita cukupkan ya bincang santai kita. Mari kita berdoa. Silakan Pastor dipimpin doa makan, doa keberkahan. Ya, Inggris bisa ya. Itu bahasa Indonesia lancar. Biar kamu belajar juga. Yeah. Okay. Lord Jesus, we just thank you for this wonderful meeting for Bruce and all his friends from the Hukum. We pray, Lord, that you will continue to use him, Lord, to maintain peace and unity in this island and also in this nation. We pray, oh God, that you will bring people to help him so that they can work together in peace, in harmony, from different races, from different religion, and from different background, so that this nation will be a land of peace, a land of prosperity, a land of God where people have the freedom to worship God. And we pray, Lord, that you will protect this Pancasila so that together the people will come together in unity to praise you as one God, and also at the same time, Father, that there will be a transformation in this land of ours. So we commit them into your hands and the movement, that there will be one people, one nation, and one language. So we ask that, Father, that you bless and put to our body and bless our fellowship. In the name of Isa Abasi, we pray. Amin. Terima kasih banyak. Ya. The food is ready. Ya. Siap sudah. Siap. Ya, one word, one nation, without fire. Merdeka. Merdeka. Right.